Ya pemirsa, kembali di Today pemirsa, Israel kembali memombardir Gaza dan kali ini militer Israel menghantam kamp pengungsian di Deir al-Balah Gaza yang menyebabkan sedikitnya 2 warga tewas. Rekaman menunjukkan momen serangan Israel menghantam kamp pengungsian Nuseirat di Deir al-Balah Gaza Tengah pada hari Rabu. Ledakan membuat warga berlarian menyelamatkan diri. Akibat serangan ini sedikitnya 2 orang tewas, sementara sejumlah lainnya terluka. Meskipun serangan Israel ke Gaza telah menurun sejak perang antara Amerika, Israel, dan Iran meletus, namun militer Israel tak pernah benar-benar berhenti menggempur Palestina. Sedikitnya 680 warga Palestina meninggal sejak gencatan senjata pada Oktober 2025 lalu. Serangan udara Amerika di Irak Barat menyerang fasilitas medis. Ya pemirsa, sebanyak 7 orang meninggal dan 13 orang luka-luka. Tujuh orang tewas dan 13 lainnya luka-luka dalam serangan udara Amerika Serikat yang menargetkan fasilitas medis di Provinsi Al-Anbar, Irak Barat. Serangan ini menyasar klinik militer Al-Habaniya serta sejumlah bangunan pendukung di sekitarnya. Serangan tersebut juga mengenai Departemen Tenaga Kerja Al-Habaniya. Pemerintah Irak mengecam keras operasi militer tersebut dan mengizinkan kelompok paramiliter pro-Iran untuk membalas serangan Amerika Serikat setelah serangan terhadap basis mereka. Kelompok-kelompok ini termasuk bagian dari Popular Mobilization Force, memiliki kekuatan besar dan berpotensi memperparah konflik. Kelompok Islamic Resistance in Iraq melancarkan puluhan serangan terhadap target Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Hingga saat ini situasi di Provinsi Al-Anbar masih dalam pengawasan ketat otoritas keamanan Irak guna mengantisipasi serangan susulan di wilayah perbatasan. Garda Revolusi Iran terus melancarkan gelombang serangan baru dalam operasi True Promise 4 atau Janji Sejati 4. Rekaman video menunjukkan detik-detik peluncuran gelombang ke-82, gelombang serangan terbaru militer Iran yang dirilis oleh Garda Revolusi Iran atau IRGC. Garda Revolusi Islam Iran mengklaim serangan ini menargetkan sejumlah lokasi di Israel. Gelombang serangan militer Iran makin masif pasca Iran menolak keras negosiasi dengan Amerika. Warga Israel di bagian utara hidup dalam ketakutan. Ya pemirsa, hampir setiap 10 menit sekali sirine berbunyi, pertanda mereka harus segera berlari ke tempat perlindungan. Mencekam, itulah suasana di kota Kiryat Shmona, Israel Utara. Warga Israel hidup dalam ketakutan di tengah serangan roket Hizbullah.
Warga Israel Utara menjadi cemas karena merasa jadi sasaran serangan lintas batas Hizbullah yang secara rutin terus berlangsung sejak perang AS Israel dengan Iran 28 Februari lalu. Menurut warga setempat, setiap 10 menit ada alarm yang mengharuskan mereka pergi ke tempat perlindungan. Komando Pertahanan Dalam Negeri mendesak warga untuk patuh tetap berada di tempat perlindungan. Beberapa hari sebelumnya ada ledakan besar, sebuah roket yang menghantam beberapa rumah di kota tersebut. The area, but what I want to emphasize is the rocket that was used here is a cluster missile. This has one purpose and one purpose only: to maximize civilian damage and casualty counts. So we call on the public, continue listening to instructions of the Home Front Command and the Israel Police. Stay close to protected shelters. When sirens go off, go in protected shelters. We've seen this save lives time and time again. Ya pemirsa, di tengah saling serang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, burung gagak menyelimuti langit Tel Aviv. Langit di Tel Aviv tiba-tiba dipenuhi burung gagak sejak kemarin. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, kawanan burung gagak ini mengitari gedung-gedung tinggi, termasuk Menara Azrili. Sejumlah ahli menilai hal ini wajar karena burung gagak sangat umum di Israel. Perilaku gagak yang terbang dalam jumlah besar memang biasa terjadi pada bulan Maret dan terkait dengan perilaku musiman. Sementara itu pemirsa, Iran meminta negara-negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah. Iran juga menuding Israel sengaja menanamkan Iranofobia supaya dunia memusuhi Iran. Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan Iran dalam sidang darurat PBB yang digelar di Jenewa, Swiss. Dalam sidang, Iran mengingatkan negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah oleh fitnah dan serangan yang dilancarkan Israel. Dukungan untuk Iran diberikan oleh China dan Rusia. Kedua negara ini juga tegaskan tidak ada negara manapun yang boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. من الدول التي دعت مرارا وتكرارا. Suffering is compounded when false and fabricated narratives replaced with realities are accepted as truth, when defenders are recast as enemies. The malevolent regime of Israel has cunningly turned the President of the United States as executor of its wicked designs. Such mastery poses a grave threat to the entire world. Israel is not merely attacking Iran, nor solely striking at Lebanon, nor even undermining Palestine. It is assaulting the very fabric of regional order and dragging the entire world toward chaos and peril. Today, we assure our neighbors that Iran will not be the last focus. After Iran, you will become even more accessible targets for the execution of sinister ideological agendas of Israeli regime. Those who are today appearing as your friends will cast off their masks tomorrow. For more than 4 decades, Israel has orchestrated the project of Iranophobia, and now they have prepared the grounds of conflict to give life to their malevolent narratives, to draw a wedge between us, and to weaken us altogether. Amerika Serikat mengirimkan ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 tentara di tengah pembahasan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina dan dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman Reski akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirim ribuan marinir dan personil angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel.
Penguatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan perang di Iran telah meluas menjadi krisis global. Iya, ia mendesak agar kekerasan oleh Israel segera dihentikan demi menjaga perdamaian regional dan kemanusiaan. 25 gün bize şunu göstermiştir. Savaş, İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini tüm dünya ödüyor. Savaş, Netanyahu'nun İkbal Savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi bölge barışı adına, insanlık adına artık derhal durdurulmalı. Her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı bir tutum sergilemelidir. Ya, pemirsa, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyampaikan kritik keras terkait konflik Amerika-Israel di Iran. Iya, ia menyebut perang Amerika Serikat terhadap Iran merupakan pelanggaran hukum internasional. Foreign policy does not become more convincing simply because we refuse to call a violation of international law a violation of international law. We had to grapple with this during the Gaza war, and we must grapple with it in the Iran war as well. For, in my view, this war is a violation of international law. There is little doubt that, in any case, the justification of an imminent attack on the US does not hold water. This view also appears to be held by some within the US intelligence community. This war is also, please forgive me for saying so as someone directly involved, a politically disastrous mistake. Ist zudem ein politisch verhängnisvoller Fehler. And that's what frustrates me the most, a truly avoidable, unnecessary war, if its goal was to stop Iran from developing a nuclear bomb. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di Ais Today. Selamat pagi, ini ada yang mukanya ceria banget, ada yang baru mudik, baru pulang mudik nih. Akhirnya sampai mudik pemirsa. Akhirnya ada sampean. Gimana cerita dong, Pram? Iya nih, niat tadi beli kendaraan yang paling cepat untuk sampai ke tujuan. Betul. Sampai tujuan pemirsa, kena macet juga. Oh alah. Nah, itu indahnya mudik ya. Indahnya orang beramai-ramai berkumpul untuk menuju ke keluarganya masing-masing. Nah itu usahanya di sana itu loh. Sensasinya justru macetnya itu, Pram. Kalau nggak macet kayaknya juga nggak mudik agak kurang ya gitu pemirsa. Iya, kayak ada sesuatu yang hilang gitu. Nah ini kan udah mudik nih, udah memasuki 6 hari pasca Lebaran. Iya, setelah Lebaran. Kebanyakan udah harus balik, sudah mulai terjadi lagi nih Lista. Betul, belum lagi menurut pemerintah memang untuk prediksi arus balik ini puncaknya ada 2 gelombang. Salah satunya gelombang kemarin ya? Ya kemarin sama hari ini. Nah diduga nanti hari Minggu ada lagi puncaknya lagi. Jadi puncak arus mudiknya 2 kali, puncak arus baliknya juga 2 kali. Kita akan pantau juga pemirsa seperti apa sih titik arus balik nanti di sejumlah daerah di Indonesia pemirsa. Iya. Ya pemirsa, senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan pemirsa untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Dalam edisi hari ini pemirsa kami akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai pemerintah ini sedang merancang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home demi menghemat BBM. Bersama saya Arlisa Hadi. Dan saya Pram Senjaya pemirsa, inilah isu selengkapnya untuk Anda. Merasa kesal karena harus mengantri hingga 2 hari, ratusan sopir truk bermuatan sembako hampir baku hantam di Pelabuhan Sumur Makmur Abadi, Lampung Selatan. Ya, keributan ini dipicu aksi sebuah truk pengangkut ternak ayam yang diduga menyerobot jalur antrean masuk kapal. Ketegangan tak terhindarkan di tengah panjangnya antrean truk yang mengular hingga berkilometer di kawasan Pelabuhan Sumur Makmur Abadi, Lampung Selatan. Ratusan supir yang sudah menunggu selama berhari-hari meluapkan emosi saat melihat sebuah truk bermuatan ayam diduga masuk tanpa mengikuti urutan antrean.
Kondisi ini lantaran diduga lemahnya pengawasan dan sistem antrean di pelabuhan. Sopir menilai tidak ada ketegasan petugas dalam mengatur kendaraan masuk ke kapal. Sementara itu, kemacetan panjang yang terjadi bukan tanpa sebab. Pembatasan operasional truk selama angkutan lebaran membuat ribuan kendaraan menumpuk di pelabuhan. Dampaknya tidak main-main. Ribuan ton logistik seperti sayuran, buah-buahan hingga ternak terancam busuk karena terlalu lama menunggu penyeberangan. Pembatasan truk sendiri dijadwalkan berakhir pada 29 Maret mendatang, namun hingga kini belum ada jaminan antrean akan segera terurai. Para supir berharap pemerintah dan pemangku kebijakan segera turun tangan. Mereka meminta penambahan armada, perbaikan sistem antrean, serta kebijakan yang lebih berpihak pada distribusi logistik. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Sulistiawan, iNews melaporkan. Terdesak kebutuhan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, seorang asisten rumah tangga di Kota Metro Lampung nekat mencuri perhiasan mewah milik majikannya sendiri. Ya, ini pelaku sempat kabur usai berhasil, namun berhasil diringkus oleh polisi. Di belakang lu. Seorang ART berinisial SF diringkus tim Tekap 308 Satreskrim Polres Kota Metro Lampung. Ia diamankan saat tengah tertidur di tempat persembunyiannya bersama suami siri di wilayah Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Ini pelapor atas nama Dewi Rahmayanti. Dia kehilangan 5 juta. Terus yang lainnya berlian. SF diringkus lantaran diduga telah melakukan pencurian sejumlah perhiasan emas dan berlian milik majikannya sendiri. Pelaku mengaku nekat mencuri demi kebutuhan biaya dalam merayakan hari Lebaran bersama keluarga. Barang perhiasan hasil curiannya pun dijual dengan harga 9 juta rupiah dan uang dibelikan untuk sembako, pakaian baru untuk sang suami. Berbelanja di supermarket, ketika pulang terlapor sudah tidak ada, sudah melarikan diri dan diketahui oleh pelapor membawa emas serta berlian milik pelapor. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang pencurian, ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi menangkap 2 warga negara Liberia dalam kasus penipuan penggandaan uang. Para pelaku menipu korban dengan modus black dollar. Dua warga negara asing asal Liberia tak berkutik saat ditangkap jajaran kepolisian Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat. Kedua WNA ini diamankan petugas saat tengah makan di salah satu ruangan apartemen kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Setelah menunjukkan surat penangkapan, petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap kedua WNA. Penangkapan kedua WNA ini terkait keterlibatan penipuan uang dolar palsu dengan modus black dollar atau dolar hitam. Black dollar merupakan salah satu bentuk penipuan dengan modus penggandaan uang. Pelaku mengelabui korbannya dengan memperlihatkan uang berwarna hitam. Uang tersebut diklaim bisa diubah menjadi mata uang asli dengan menggunakan cairan khusus. Modus tersebut hanyalah bentuk tipu daya untuk meyakinkan korban agar menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku. Telah mengamankan 2 orang warga negara asing, yang mana warga negara Liberia, di apartemen Meruya, Jakarta Barat. Kepada warga masyarakat jangan tergiur ataupun berhati-hati untuk bertransaksi dengan warga negara asing yang menawarkan dolar dengan berlipat ganda. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua WNA ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Today bersama saya Arlisa Hadi dan Pram Sunjaya. Pemirsa, sebuah minibus yang ditumpangi pejabat Balai Karantina Indonesia terguling di ruas tol Jalan Reformasi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, diduga kendaraan kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan serta pot bunga.
Kecelakaan tunggal terjadi di ujung ruas tol Reformasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebuah minibus yang melaju dari dalam tol menuju pintu keluar ke arah Jalan Nusantara, Kecamatan Ujung Tanah, terguling. Diduga kendaraan kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan serta pot bunga. Akibatnya minibus terbalik ke sisi kanan jalan. Petugas tol bersama kepolisian langsung mengamankan TKP kecelakaan dan mengevakuasi penumpang. Meski kendaraan mengalami rusak parah, seluruh penumpang yang diketahui pejabat Balai Karantina Indonesia dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka serius. Terjadi laka di ujung tol pada saat ada Umar Rembang atau demo yang penertiban dari Satpol PP. Kami langsung mendengar ada laka di ujung tol itu. Jadi kami lari semua, penyebabnya kami belum tahu pastinya kayak bagaimana, karena tadi kami langsung lari. Arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kepadatan, namun berangsur normal setelah evakuasi selesai dilakukan. Sementara itu, petugas dari Satlantas Polres Pelabuhan Makassar masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah mobil jenis minibus tercebur ke Kali Permata Krukut di Budi Mulya, Pademangan, Jakarta Utara. Posisi mobil terguling di kedalaman 3 meter membuat petugas damkar terpaksa menggunakan kren untuk mengevakuasi mobil tersebut. Sebuah mobil tercebur ke Kali Permata sedalam 3 meter di Jalan Budi Mulya, Pademangan, Jakarta Utara pada Kamis malam. Petugas damkar terpaksa menggunakan kren untuk mengangkat mobil dari dalam kali. Proses evakuasi mobil berlangsung hampir 1 jam. Kejadian berawal saat mobil dengan nomor polisi B1434 YKB melaju dari arah RE Marta Dinata menuju ke arah Ancol. Namun saat di Jalan Budi Mulya, diduga pengemudi dalam kondisi kurang konsentrasi. Mobilnya akan putar arah, hilang kendali dan tercebur ke dalam kali. Ke Permata sini putar balik, blank, nggak ngeliat apa-apa langsung nyemplung. Tapi nggak lihat ada kali situ kan? Nggak ngeliat, tadi dulu sih katanya nggak ngeliat ada kali apa. Nah ini kalau di sekitar sini dia nggak mungkin cepat lah, nggak mungkin ngebut lah. Di sini rata-rata kurang konsentrasi aja. Beruntung pengemudi mobil selamat hanya mengalami syok setelah kejadian, sementara mobil yang rusak langsung dibawa unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah mobil elf yang membawa rombongan pemudik dari Lampung terguling hingga masuk parit di Banyumas, Jawa Tengah. Ya, diduga kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi menghindari pemotor yang terguling di depannya. Sebuah mobil elf yang membawa 10 penumpang terguling dan masuk ke dalam parit sedalam 3 meter di Jalan Raya Sidamulya, Banyumas, Jawa Tengah. Menurut keterangan sopir, mobil yang membawa rombongan pemudik ini menghindari pengendara sepeda motor yang tergelincir di tikungan. Sopir yang mencoba menghindari tabrakan membanting setir ke kanan, namun naas mobil malah terperosok ke dalam parit. Proses evakuasi sendiri berjalan cukup lama lantaran kendaraan berada dalam parit dalam posisi terbalik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Di lokasi terjadi kecelakaan lalu lintas, KBM Elf masuk ke dalam parit. Untuk kronologis kejadian, KBM Elf berjalan dari arah utara ke selatan, searah di depannya ada sepeda motor yang terguling, sehingga KBM Elf tersebut menghindar ke kanan dan masuk ke dalam parit, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Ya, pemirsa, di tengah padatnya arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat, 2 mobil ambulans terjebak kemacetan panjang di Simpang 4 Palimanan. Akibat padatnya ribuan kendaraan pemudik, mobil ambulans pun terpaksa tidak bisa berbuat apa-apa sambil berjalan merayap. Jalur arteri Pantura Simpang 4 Palimanan Cirebon yang mengarah ke Bandung macet hingga membuat 2 mobil ambulans berupaya menerobos kemacetan. Sementara ribuan kendaraan motor dari arah Jawa Tengah
menuju Jakarta dan Bandung masih terpantau padat raya. Bahkan di titik pertemuan arus di Simpang 4 Palimanan mengalami kemacetan panjang hingga 5 km. Akibat kemacetan ini, pemudik yang hendak balik ke Jabodetabek hanya bisa berjalan merayap dengan kecepatan rendah. Diperkirakan lonjakan pemudik arus balik terus meningkat hingga hari Sabtu dan Minggu mendatang. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto belusukan dan berinteraksi langsung dengan warga bantaran rel kereta api Senen, Jakarta Pusat. Ya, Presiden menjanjikan hunian layak bagi warga setempat. Presiden RI Prabowo Subianto belusukan ke permukiman di bantaran rel kereta api Senen, Jakarta pada Kamis sore. Prabowo melihat langsung kondisi di lokasi, sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo belusukan didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Ia datang tanpa penjagaan ketat dan mendapat apresiasi dari warga setempat. Sembari menyalami masyarakat, Prabowo juga berbincang dan mendengarkan aspirasi langsung dari warga. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Mungkin kalau saya udah lama tinggal di sini, kalau ada yang mau nempatin kayak rumah susun, ya saya mau Pak. Mungkin saya udah nggak tinggal di rel lagi. Sebelum meninggalkan lokasi, Presiden Prabowo Subianto kembali menyapa masyarakat dari mobil kepresidenan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, demi menghemat bahan bakar minyak, pemerintah kini sedang merancang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home atau untuk ASN. Ya, pemerintah juga akan memberlakukan WFH bagi ASN dan karyawan swasta setelah masa libur Lebaran berakhir. Di tengah tingginya harga minyak mentah dunia, pemerintah mulai mempertimbangkan pilihan work from home atau bekerja dari rumah. Kebijakan bekerja dari rumah sehari dalam sepekan berlaku bagi ASN dan dianjurkan juga untuk karyawan swasta. Oh, ada hitungan kasar sekali, bukan saya ngitung. Ya hitung kalau kasar lah sebenarnya lupa deh, tapi seperlimanya kira-kira 50%. WFH diharapkan sebagai solusi untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak di tengah kondisi energi global yang tidak stabil. Sebenarnya plus minus sih Kak, kayak gitu ya. Kalau misalkan memang diharuskan memang kerja dari rumah, ya kan sekarang kan udah zaman sekarang kan udah online semua kan. Ya. Dari rumor yang beredar karena sedang terjadi peperangan di Iran yang menyebabkan sulitnya BBM masuk ke Indonesia, saya setuju dengan kebijakan tersebut. Kalau saya nggak masalah sih, ya nggak masalah. Soalnya kan kalau kayak gitu kan gimana ya, kayak ya biar menghemat aja BBM. Sementara itu di Banten, pemerintah setempat mulai mengkaji kebijakan WFH bagi ASN mereka. Aturan WFH harus dirancang secara seksama agar tidak mengganggu pelayanan masyarakat. Rencananya kebijakan WFH akan diterapkan kepada 50% ASN di setiap organisasi perangkat daerah. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, Pemkot memastikan tidak akan menerapkan bekerja dari rumah. Untuk efisiensi BBM, pemerintah setempat mewajibkan seluruh ASN bersepeda setiap hari Jumat ketika menuju ke kantor. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang berakhirnya libur Lebaran, ribuan pemudik motor masih meramaikan jalur arteri Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ya, bahkan hingga pagi tadi pemirsa, kemacetan masih terjadi sepanjang 1 km. Ribuan kendaraan pemudik motor masih terjebak kepadatan di Simpang 4 lampu merah jalur arteri Palimanan Cirebon pada Jumat pagi ini.
Masih tingginya lonjakan kendaraan arus balik pada H+6 Lebaran, pemudik yang hendak balik ke sejumlah kota seperti Jakarta dan Bandung alami kemacetan hingga 1 km. Volume kendaraan pemudik motor yang bergerak dari arah Jawa Tengah menuju Jabodetabek masih tinggi. Sementara dari arah Jakarta dan Bandung mulai ramai. Lonjakan arus lalu lintas diprediksi akan terus meningkat dan data dari Dinas Perhubungan Cirebon, total kendaraan roda 2 melintas dari arah Jawa mengarah ke Jakarta sejak Jumat dini hari hingga pukul 7 pagi terdapat 6.102 kendaraan. Diperkirakan, lonjakan arus balik kendaraan motor masih terus akan meningkat pada puncak gelombang kedua pada hari Sabtu dan Minggu nanti. Sementara itu pemirsa, sejumlah keluhan juga dialami pemudik yang akan kembali dari Sumatera ke Pulau Jawa di Pelabuhan Merak, Banten. Pemudik mengeluhkan lamanya waktu untuk kapal bersandar di dermaga hingga terjadi antrean kapal. Para pemudik yang baru tiba di Pelabuhan Merak Kota Cilegon, Banten mengeluhkan lamanya perjalanan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa saat melintasi perairan Selat Sunda. Menurut pengguna jasa kapal yang mereka tumpangi bersandar lebih lama dari biasanya. Bahkan kapal-kapal yang ada di lintasan Merak Bekauheni sampai memakan waktu hingga 5 jam untuk bersandar. Hal ini disebabkan banyaknya kapal yang mengantre untuk bisa berlabuh pada saat arus balik Lebaran. Data sementara mencatat terdapat 49 kapal yang beroperasi dengan jumlah perjalanan mencapai 134 trip. Sementara itu berdasarkan akumulasi sementara, realisasi pengguna jasa sudah mencapai lebih dari 700.000 orang atau naik 22% dari tahun sebelumnya. Diprediksi lonjakan keramaian pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa terjadi pada akhir pekan esok. Pemirsa, arus balik Lebaran di gerbang tol Cikatama terpantau ramai lancar. Ya, sistem one way nasional resmi dihentikan kemarin sore. Situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama pagi ini terpantau ramai lancar. Volume kendaraan pun mengalami penurunan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hingga hari ini sebanyak 4.312 kendaraan menuju kawasan Palimanan, sedangkan 12.000 lebih kendaraan mengarah ke Jakarta. Untuk skema lalu lintas, one way nasional telah resmi dihentikan, namun kontraflow masih bersifat situasional, melihat dari situasi lalu lintas. Sementara itu, sebanyak 49.332 kendaraan melintas dari arah Semarang menuju Jakarta Kendal melalui gerbang tol Kali Kangkung. Dari arah sebaliknya, Jakarta menuju ke Semarang sebanyak 15.614 kendaraan yang melintas. Data ini menunjukkan adanya penurunan mobilitas kendaraan yang melintas maupun meninggalkan wilayah Jawa Tengah, baik kendaraan yang menuju ke arah Kendal maupun yang melanjutkan perjalanan ke arah Jakarta. Potongan tarif tol oleh PT Jasa Marga akan diberlakukan hingga hari ini pukul 24.00. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran 2026, kita bergabung bersama Naura Syafika di gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat, dan Anissa Rizkia di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Ya, kita ke Naura terlebih dahulu pemirsa di gerbang tol Cikatama pada pagi hari ini. Halo Naura, bagaimanakah suasana terkini di sana?
Selamat pagi Pram, Arlista dan juga pemirsa. Di pagi hari ini untuk arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai dan juga lancar. Kalau kita melihat dari data yang diberikan dari Jasa Marga di shift 1, perhitungan yang dimulai tadi dari pukul 4:30 pagi hingga hari ini kami melaporkan total sudah ada lebih dari 12.000 kendaraan yang melintas dari arah tol Trans Jawa menuju ke Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan kalau kita bandingkan di hari kemarin di shift 1 itu di angka 22.000, sehingga memang di hari ini menunjukkan adanya sedikit penurunan dari volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Namun kalau misalnya kita melihat juga tadi pada pukul 9 pagi baru saja kami menerima informasi bahwa untuk one way lokal ini sudah diberlakukan kembali dari kilometer 263 sampai ke kilometer 70 di tempat kami melaporkan. Tidak hanya dari one way lokal yang diberlakukan kembali, ada juga tadi kontraflow. Ini kontraflow juga sudah diberlakukan kembali, yaitu dimulai dari kilometer 70 hingga ke kilometer 47. Memang kalau misalnya untuk one way lokal dan kontraflow ini bersifat situasional karena melihat dari situasi dan juga kondisi arus lalu lintas yang ada di ruas tol Jakarta Cikampek. Kami akan mengajak Pram, kemudian Arlista dan juga pemirsa untuk memantau dari pantauan udara drone kami untuk melihat secara langsung bagaimana untuk situasi di pagi hari ini untuk arus lalu lintas di Cikatama, yang dimana memang untuk hari ini dan juga esok dan di tanggal 29 Maret khususnya merupakan prediksi dari puncak arus balik di gelombang kedua. Dan memang diprediksi ini tidak sepadat seperti di puncak arus balik di gelombang pertama, karena kalau kita melihat dari angkanya di Jasa Marga sudah memberikan informasi bahwa di gelombang pertama ini sebanyak 1,9 juta pemudik sudah kembali ke Jakarta. Jadi sudah diharapkan juga pastinya untuk nantinya di gelombang kedua ini tidak sepadat di gelombang yang pertama. Kemudian juga di hari ini, di tanggal 27, merupakan hari terakhir dari penerapan diskon tarif tol sebesar 30% khususnya untuk Anda para pemudik yang melintas secara terus-menerus dari gerbang tol Kalikangkung menuju ke gerbang tol Cikampek Utama. Kami akan terus memantau untuk perkembangan dari volume kendaraan yang memang kalau menuju ke siang hari, sore hari, atau bahkan di malam hari ini biasanya akan lebih tinggi lagi untuk volume kendaraannya, karena mengingat memang untuk para pemudik ini memiliki waktu-waktu favorit di mana biasanya di malam dan juga menuju ke dini hari merupakan waktu favorit untuk melakukan perjalanan balik ke Jakarta. Pram, Arlista, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak informasinya Naura, dan pemirsa kita akan langsung menuju ke gerbang tol Kalikangkung. Selamat pagi, Anissa, bagaimana untuk kondisi arus lalu lintas di sana? Selamat pagi Arlista, Pram dan juga pemirsa. Pada arus lalu lintas kali ini di gerbang tol Kalikangkung Semarang Jawa Tengah ini terpantau memang sudah kembali normal. Saya bisa katakan ramai dan juga lancar, baik itu dari arah Semarang ataupun Solo menuju ke arah Jakarta ataupun Kendal. Begitu juga sebaliknya. Kalau dilihat dari data volume kendaraan yang melintas dari arah Semarang menuju ke Jakarta ini sudah terlihat adanya penurunan volume kendaraan. Kalau dibandingkan hari kemarin ini mencapai lebih dari 53.000, dan di hari ini sudah menurun hingga mencapai 50.450 kendaraan yang melintas dari arah Semarang menuju ke Jakarta ataupun Kendal. Dan kalau arah sebaliknya, Arlista dan juga Pram, ini menunjukkan angkanya sudah mencapai 16.244 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Semarang ataupun Solo. Dan kalau dilihat ini jumlah rata-rata kendaraan yang melintas per jamnya juga terlihat sekali signifikan penurunannya, yang biasanya 3.000 kendaraan yang melintas per jamnya kini hanya mencapai 1.000 hingga 2.000 kendaraan. Dan tentunya untuk rekayasa arus lalu lintas saat ini sudah diberhentikan, baik itu one way nasional maupun one way lokal dari kilometer 414 menuju ke kilometer 390 Weleri yang ada di Kendal. Kemudian informasi terbaru yang kami dapatkan di jam 9 ini memang diberlakukannya one way lokal dari kilometer 263 yang ada di Brebes Barat menuju ke kilometer 70 yang ada di tol Jakarta Cikampek.
Dan kami pun juga terus melakukan pemantauan bahwasannya untuk rekayasa ini berupa arus lalu lintas yang nantinya akan diberlakukan one way secara lokal ini situasional melihat angka dari volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung saat ini memang terus mengalami penurunan jumlahnya. Selain itu Arlista dan juga Pram, saat ini memang untuk prediksi dari puncak arus balik momen Lebaran 2026 ini selain di gelombang pertama yakni di tanggal 24 Maret 2026 nantinya akan terjadi pada tanggal 28 dan juga 29 Maret 2026. Untuk itu pemirsa Anda bisa memilih tanggal-tanggal untuk menghindari puncak dari arus balik, yaitu di hari ini di tanggal 27 Maret adalah waktu yang tepat karena hari ini potongan tarif tol masih berlaku hingga pukul 24.00 dan potongan tarif tol ini sebesar 46% diberikan bagi Anda yang melakukan perjalanan menerus dari gerbang tol Kali Kangkung menuju ke gerbang tol yang ada di Cikatama. Dan kalau dilihat memang untuk saat ini dari pihak Jasa Marga Semarang Batang juga membuka sebanyak ada 18 gardu tol utama dan juga gardu tol satelit. Tentunya ini dioperasikan guna melayani bagi para pemudik yang hendak melintas di gerbang tol Kali Kangkung. Dan memang kalau dilihat dari pantauan cuaca begitu ya, untuk jam-jam favorit dari para pemudik yang hendak melintas di gerbang tol Kali Kangkung ini biasanya terjadi kepadatan di jam 11 hingga jam 5 sore. Namun kalau dilihat untuk cuaca saat ini dari pagi hingga sore ini cenderung terik dan juga panas. Sementara sore hingga malam hari di gerbang tol Kali Kangkung ini sering terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Untuk itu para pemudik dihimbau untuk selalu menjaga ataupun mengecek kendaraan secara berkala begitu, terutama bagi Anda yang hendak melintas di saat hujan turun tiba di kawasan gerbang tol Kali Kangkung. Untuk sementara saya kembalikan kepada Arlista dan juga Pram yang ada di studio. Ya, melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung Semarang, Anissa Rizky. Dan tadi sebelumnya ada rekan kami Nora Syafika langsung dari gerbang tol Cikatama. Terima kasih dan selamat bertugas kembali teman-teman. Ya, pemirsa, beragam cara dilakukan polisi lalu lintas untuk mengurai kemacetan di arteri Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Salah satunya seperti yang dilakukan anggota Satlantas Polres Sukabumi yang berjoget sambil diiringi musik pengamen. Beginilah aksi Aibtu Didik Darmadi saat mengatur arus lalu lintas di Jalan Arteri Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sambil mengikuti alunan musik dari pengamen jalanan, Aibtu Didik berjoget mengatur arus lalu lintas kendaraan para pemudik yang akan kembali ke daerah asal, serta kendaraan wisatawan yang akan berlibur di sejumlah kawasan wisata di Kota dan Pelabuhan Ratu. Tentu saja ia tidak asal joget. Gerakan tangannya memberikan aba-aba sekaligus rambu-rambu untuk mempercepat laju kendaraan. Aksi ini dilakukan Aibtu Didik secara spontan untuk menghibur para pemudik maupun wisatawan yang kelelahan usai terjebak kemacetan. Ini kan situasi mungkin lagi meriah-meriahnya arus wisata yang mengarah ke Pelabuhan Ratu. Mungkin mereka lagi unek-unek atau menunggu selesainya one way. Ya, kita ada pengamen tadi kita tarik biar kita menghibur Pak ya. Masyarakat biar fresh kembali. Saya juga enjoy aja dari pagi sampai malam ini kita juga tetap semangat. Aibtu Didik juga mengimbau pengendara agar tetap konsentrasi dan tidak lengah saat mengemudi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Masih di News Today, pemirsa, beberapa hari setelah Lebaran, ribuan penumpang hilir mudik di stasiun Cirebon, Jawa Barat. Ya, sekitar 11.000 lebih calon penumpang kereta api akan diberangkatkan menuju sejumlah stasiun di Daob 1 Jakarta. Kepadatan calon penumpang kereta api terjadi di stasiun Cirebon, Jawa Barat hingga pada pagi tadi, pemirsa. 3 kereta api tujuan Jabodetabek sudah diberangkatkan dalam kondisi penuh penumpang.
Dalam 3 hari terakhir ini, rata-rata 10.000 penumpang per hari berangkat dengan tujuan ke sejumlah stasiun di Daob 1 Jakarta. Mereka balik lebih awal karena sudah mulai masuk kerja dan sudah memesan tiket sejak jauh hari. Sebelumnya, puncak arus balik pertama terjadi pada tanggal 22 dan 24 Maret, mencapai lebih dari 13.000 penumpang. Kepadatan di stasiun Cirebon dipastikan berlangsung hingga 2 hari ke depan. Orang karena hari Senin udah mulai sekolah, anak-anak udah mulai sekolah. Karena waktu beli tiket dapatnya hari ini. Ya, udah pesen 1 bulan yang lalu pulang pergi. Ya pemirsa, adanya relawan yang membantu pemudik membuat porter atau jasa kuli angkut barang pasrah. Pasalnya pendapatan mereka berkurang, terlebih pihak pelabuhan menyediakan troli untuk mengangkut barang. Sejumlah pengguna jasa kuli panggul angkut barang atau yang disebut porter yang membantu para pemudik pejalan kaki di Pelabuhan Merak Kota Cilegon mengeluhkan pendapatan mereka yang semakin berkurang. Berkurangnya pendapatan pada saat angkut lebaran seiring dengan perkembangan teknologi dan perbaikan fasilitas yang ada di Pelabuhan Merak. Bahkan terdapat pula relawan yang membantu para pemudik membawakan barang bawaannya, serta disediakan troli oleh pengelola penyeberangan untuk mengangkut barang dari terminal menuju ke kapal maupun sebaliknya. Sepi? Sepi lah. Sepi ya? Ya kurangin sekarang. Sehari bisa dapat berapa? Ya paling dapat lah 100 mah. 100.000? Iya. Itu dari berapa kali ngangkut itu Pak? Ya ada 5 kali. 5 kali? Sekarang satu kali bantu angkut barang itu berapa biayanya Pak? Ya tergantung ininya. Beratnya? Ya beratnya. Paling murah? Paling besar? Paling murah, paling tinggi 25, 20 gitu. Itu dari mana Pak bantu bawanya Pak? Dari terminal sana. Dari terminal TTM ya? Iya, di bis itu. Iya, di bis itu ya, ke sini ya Pak. Iya. Pada tahun lalu pendapatan porter saat arus mudik dan balik cukup menggiurkan, yaitu sekitar 500.000 hingga 1 juta rupiah dalam sehari. Namun pada angkutan lebaran tahun ini porter hanya mendapatkan jasa angkut barang berkisar 20.000 hingga 30.000 rupiah per sekali angkut. Dalam sehari mereka hanya mendapatkan 2 atau 3 penumpang untuk mengangkut barang mereka. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Arus lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni Lampung terpantau normal dan cenderung lenggang pada pagi ini. Ya pemirsa, pagi ini tidak terlihat adanya antrian panjang kendaraan yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Kondisi arus lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni Lampung pun sudah terpantau lancar. Kendaraan yang datang dapat langsung memasuki area pelabuhan tanpa harus mengantri panjang. Berdasarkan data hingga tadi malam, tercatat ada sebanyak 103.000 penumpang telah menyeberang kembali ke Pulau Jawa. Sementara itu jumlah kendaraan yang telah menyeberang mencapai sekitar 25.000 unit. Peningkatan arus kendaraan diperkirakan masih akan terjadi pada 28 hingga 29 Maret besok. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran 2026, kita bergabung bersama rekan kami Indra Setiabudi langsung dari Simpang Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Selam Pulungan di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Baik, kita ke Indra terlebih dahulu. Selamat pagi Indra. Indra, bagaimana untuk suasana arus lalu lintas di sana Indra? Baik, selamat pagi Arlista, Pram, dan juga pemirsa. Dapat kami kembali informasikan untuk terkait sepanjang jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini masih terpantau ramai lancar. Memang untuk tahap pertama ini sudah arus balik 2026 telah terjadi pada H+3 kemarin, dan memang untuk terkait gelombang kedua ini akan jatuh pada tanggal 28 dan 29 pekan ini. Di mana memang mengingat ini masyarakat ataupun juga anak sekolah ini sudah mulai masuk Arlista dan Pram, sehingga
memang kemungkinan besar kalau diprediksi menurut daripada kesaksian daripada Disub maupun juga kepolisian, ini puncaknya akan jatuh pada tanggal 28 tepat di hari Sabtu esok. Di mana memang untuk update terkini, meskipun masih ada peningkatan volume kendaraan dan memang untuk per jamnya dapat kami informasikan untuk per jamnya ini bisa sekitar 1.000 hingga 2.000 para pengemudi yang dari Tasik menuju arah Bandung dan sekitarnya, dan juga dari arah Bandung menuju Tasik juga terpantau cukup ramai. Namun tidak ada terjadi kepadatan dan juga kemacetan yang berarti di sepanjang jalur lingkar gentong yang panjangnya kurang lebih 35 meter lebih ini, sehingga memang para masyarakat ataupun pengendara masih bisa melajukan kendaraannya secara maksimal, Arista. Dan juga memang perlu kami informasikan bahwa memang untuk jalur lingkar gentong ini adalah jalur alternatif selatan yang sangat diminati bagi para pemudik yang akan menuju Tasik maupun juga menuju Bandung. Ini dikarenakan memang jalur lingkar gentong adalah akses alternatif bagi para pemudik yang akan menuju Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Dan memang untuk sampai saat ini tidak ada kemacetan dan skema pun tidak diberlakukan, namun kami menghimbau untuk tetap berhati-hati, diwaspada, dikarenakan memang untuk jalur lingkar gentong ini memiliki jalur yang berkelok begitu, Arista, dan juga tanjakan cukup ekstrim sehingga butuh konsentrasi lebih. Dan memang kepolisian juga menghimbau untuk esok hari tepat di hari Sabtu ini masyarakat para pengemudi dihimbau untuk tetap berhati-hati dan juga jaga konsentrasi, dan juga tidak boleh berhenti di bahu jalan dikarenakan jalur dari lingkar gentong ini tidak cukup lebar begitu ya. Dan memang untuk para pengemudi harusnya ketika lelah begitu, ini diwajibkan untuk berhenti di posko-posko terpadu yang telah disediakan oleh para kepolisian di sepanjang jalur lingkar gentong ini. Demikian, Arista, Pram, kembali ke Anda. Baik Indra dari Simpang Gentong, Tasikmalaya. Pemirsa, kita bergeser ke Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Ada rekan kami Salam Pulungan di sana. Ya, Salam, bagaimanakah suasana terkini di Pelabuhan Bakauheni saat ini? Ya, Pramah Arlista dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung masih terpantau normal. Tidak tampak adanya antrian panjang kendaraan yang akan melakukan penyeberangan menuju ke Pelabuhan Merak Banten di momen arus balik Lebaran 2026 ini. Memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada malam hari yang memang sempat terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang akan melakukan perjalanan arus balik. Karena nampaknya masyarakat ataupun juga pemudik ini banyak yang memilih pada waktu gelap, terutama pada waktu malam hari untuk balik ke Pulau Jawa di momen arus balik ini, sehingga momen seperti ini di pagi hingga siang hari ini bisa menjadi pilihan yang tepat bagi para pemudik untuk melakukan perjalanan arus balik untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas. Karena memang sejak pagi hari tadi kami memantau ini untuk volume kendaraan jauh lebih lengang jika dibandingkan pada sore hingga malam hari. Dan memang dari informasi terakhir yang kami dapatkan juga dari pihak PT SDP per hari kemarin dalam kurun waktu 24 jam ini ada lebih dari 103.000 penumpang yang telah kembali ke Pulau Jawa di momen arus balik ini. Tentu jumlah ini juga menurun kurang lebih 17% jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Sementara itu untuk arus kendaraan juga turut mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 28% menjadi 25.000 kendaraan saja yang melintas. Karena memang untuk puncak arus balik di gelombang pertama ini sudah terjadi pada tanggal 24 Maret kemarin, sehingga arus kendaraan dari tanggal 25 sampai tanggal 27 ini akan mengalami penyusutan yang cukup tajam jika dibandingkan dengan gelombang pertama. Karena memang nantinya untuk gelombang kedua di puncak arus balik akan terjadi pada akhir pekan nanti. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Pram, Arisa, dan juga pemirsa, bahwa memang untuk mekanisme kebijakan dari pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini tidak akan jauh berbeda dengan penerapan saat arus mudik di Pelabuhan Merak Banten beberapa waktu yang lalu, di mana nantinya juga akan ada seperti delaying system, kemudian juga ada titik-titik buffer zone yang tersedia di berbagai rest area, mulai dari kilometer 20B dan juga 49B, di mana nantinya pada rest area tersebut nanti kendaraan akan diberikan stiker berwarna hijau bagi kendaraan yang sudah memiliki tiket dan juga akan mengarah ke pelabuhan dan akan melakukan penyeberangan. Sementara untuk kendaraan yang diberikan stiker berwarna merah ini adalah kendaraan yang belum memiliki tiket dan juga tidak mengarah ke pelabuhan, sehingga arus lalu lintas ini diharapkan bisa lebih signifikan ataupun juga bisa lebih lancar untuk arus lalu lintas, sehingga tidak terjadi adanya kepadatan arus lalu lintas bagi kendaraan yang akan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan memang untuk single tarif sendiri juga masih diberlakukan hingga hari Minggu mendatang, sehingga ini ada penyetaraan tarif antara di dermaga eksekutif dan juga dermaga reguler. Ini tidak ada perbedaan harga, tapi kendaraan ini tidak bisa memilih
dermaga mana yang akan mereka pilih, karena memang nantinya akan diatur oleh petugas yang ada di lapangan. Dan memang untuk puncak arus balik sendiri di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini akan terjadi pada tanggal 28 dan juga 29 Maret mendatang. Pram, Arlista. Terima kasih banyak informasinya. Salam Pulungan melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni, dan sebelumnya ada Indra di Simpang Gentong, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas teman-teman. Ya pemirsa, libur Lebaran menjadi momen untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Ya, salah satu caranya pemirsa dengan berwisata kuliner sambil menikmati pemandangan alam. Bagaimana keseruannya pemirsa? Berikut liputan rekan kami Jessica Winoto berikut ini. Ya pemirsa, momen Lebaran menjadi momen yang hangat dan spesial untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Nah, selain berwisata alam, nampaknya nggak afdol kalau misalnya kita nggak habiskan waktu bersama keluarga dengan makan-makan. Apalagi kalau makan-makannya ditemani dengan pemandangan alam yang sangat indah. Nah, saat ini saya berada di kawasan Majalengka, Jawa Barat, yang mana di sini ada satu restoran favorit keluarga untuk dikunjungi karena makanan dan pemandangan indah yang disediakan. Nah, kebetulan saat ini saya sudah lapar, jadi kita langsung aja masuk ke dalam. Gimana sih pemandangannya dan makanannya? Pemandangan alam yang indah dan hidangan khas Sunda yang lezat menjadi daya tarik restoran yang berada di Majalengka, Jawa Barat ini. Menu yang disajikan didominasi masakan khas Sunda seperti ayam bakakak, nasi ayam bakar, karedok hingga jengkol. Harganya pun terjangkau, mulai dari Rp25.000 hingga Rp125.000 per menu. Pemirsa, ini makannya udah ada di depan mata saya dan ini sangat menggugah selera saya ya, karena di sini ada ayam bakakak, ada ayam bakar pakai nasi, ada karedok, jengkol, terus abis itu ini ada jus mangga dan es teh manis beserta dengan sambal-sambalnya. Jadi tunggu apa lagi, saya mau langsung makan aja. Enak banget. Sambal ayam bakarnya pedes. Selain menikmati hidangan khas Sunda, pengunjung juga dapat menikmati berbagai wahana dan pemandangan alam di sekitar situ Cipanten. Di momen libur Lebaran ini, pengunjung terus berdatangan dari berbagai daerah. Mereka lebih seru di sini deh teh, lebih seru gitu, ada tempat renangnya, tempat foto-fotonya juga kan ya, objek wisatanya bagus, makanan juga, tempat kulinernya juga enak-enak. Apalagi ditambah pemandangan alam yang enak gitu ya. Ah itu teh, jadi lebih komplit lah. Kalau untuk di Nalisa Lake View ini, kita untuk dari suasananya nyaman dan mungkin untuk pemandangannya juga, karena kan di sini Nalisa Lake View ya. Lake View itu lake itu untuk ini ya, danau. Kalau view itu mungkin pemandangan ya. Jadi ciri khas di sini itu kita menyatu sama alam. Kita makan di sini dengan nyaman dan bersatu sama alam. Selesai makan, pengunjung bisa langsung bermain di Rainbow Slide atau berenang bersama keluarga. Dari Majalengka, Jawa Barat, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan Pram, jika Anda tengah berlibur ke Semarang, jangan lupa untuk mampir ke salah satu pusat oleh-oleh di Jalan Pandaranan, Semarang, Jawa Tengah. Ya pemirsa, di sana Anda bisa menemukan berbagai macam oleh-oleh khas Jawa Tengah, mulai dari bandeng presto, tahu bakso, hingga lumpia khas Semarang. Ketika berlibur di Semarang, kurang lengkap rasanya jika tidak membawa buah tangan untuk sanak saudara. Salah satu pusat oleh-oleh terkenal di Semarang ada di Jalan Pandanaran. Ramai diserbu pengunjung ketika momen liburan tiba. Berbagai variasi oleh-oleh khas Jawa Tengah bisa didapatkan di sini. Mulai dari tahu bakso, lumpia, hingga olahan bandeng presto populer dan legendaris yang menjadi ciri khas yang paling dicari.
Sih pastinya seperti brandnya Bandeng Juwana, Bandeng Duri Lunak. Tapi keistimewaan di sini kami mengolah beberapa aneka macam olahan sehingga mereka bisa banyak pilihan seperti itu Mbak Rida. Kalau Bandeng Juwana itu sebenarnya apa sih Pak? Bandeng Duri Lunak itu bandeng presto kan bandeng diapain kan? Oh ya, Bandeng Juwana Duri Lunak ini bandeng yang kami dengan pressure cooker tekanan tinggi sehingga tulangnya durinya lunak seperti itu. Jadi keistimewaannya bandeng yang gurih dan lezat ini bisa dimakan tanpa berpikir akan kena duri seperti itu Mbak. Pengunjung bisa secara langsung mencoba berbagai olahan makanan khas Bandeng dengan cita rasa yang sedap. Dua yang paling favorit adalah tongseng Bandeng, makanan berkuah santan, bercita rasa gurih manis, kaya akan rempah, lengkap dengan sayur kol dan tomat. Serta bandeng bumbu Bali, hidangan berkuah kental, kaya rasa gurih, dan sensasi pedas nikmat. Bandengnya digoreng terlebih dahulu sepertinya dan sangat amat empuk, cocok dengan kuah tongsengnya ini. Kita langsung pindah ke bandeng bumbu Bali. Wah, ini sangat amat kental sepertinya. Nih, kental sekali bumbunya. Saya mau langsung coba dengan bandengnya seperti apa ya rasanya. Pertama kalinya saya mencoba bandeng bumbu Bali. Wah, apakah cocok dengan bandeng atau tidak? Pemirsa, kita akan coba. Pedas, gurih, manis, ada sedikit asam dari tomat dan sangat amat segar. Dan bandengnya juga sangat amat empuk. Nah, bagi pemirsa yang mungkin juga sedang mencari oleh-oleh di area Semarang dan juga mencari oleh-oleh khas Jawa Tengah, mungkin bisa langsung datang pusat oleh-oleh yang berlokasi di Jalan Pandanaran. Dan jangan lupa untuk juga langsung naik ke lantai 2 dan memesan berbagai macam olahan bandeng seperti saya. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim liputan Anyus. Sampai jumpa. Saya makan lagi. Dari Semarang kita bergeser, pemirsa, bagi Anda yang tengah mudik di Berau, Kalimantan Timur, ini ada danau yang unik dan menjadi tujuan wisata. Ya, pemirsa, ini warga beramai-ramai menikmati kesegaran air danau unik yang memiliki dua rasa, yakni asin dan juga tawar. Sejak hari pertama Idul Fitri hingga saat ini, objek wisata Danau Labuan Cermin di Kampung Biduk-Biduk Kabupaten Berau diserbu wisatawan dari berbagai daerah di Kaltim dan Kaltara. Danau unik ini menjadi salah satu destinasi wajib dikunjungi saat libur di pesisir Kabupaten Berau. Danau ini memiliki air yang sangat bening layaknya sebuah cermin. Bahkan saking beningnya, dasar danau dapat dilihat wisatawan dari permukaan danau tanpa harus menyelam. Tidak hanya memiliki air yang bening, danau unik yang ada di tengah belantara hutan kars Kalimantan ini juga memiliki air dua rasa yang tidak menyatu. Bagian permukaan danau memiliki rasa air tawar, sementara 4 meter ke bawahnya airnya asin. Kondisi ini juga menjadikan air danau sangat dingin. Penasaran aja sih, soalnya baru pertama kali kesini, penasaran aja, pengen kesini jalan-jalan. Terus bagaimana pengalaman pertamanya? Seru, rame, banyak teman di sini. Untuk bisa menjangkau Danau Labuan Cermin ini, pengunjung hanya membayar tiket sebesar Rp10.000 per orangnya. Usai membayar tiket kepada pengelola wisata, pengunjung dapat melanjutkan perjalanan menuju danau menggunakan kapal kayu selama 5 menit. Dari Berau, Kalimantan Timur, Suri, Anyus melaporkan.